Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada seluruh ikhwan akhwat ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, tausiah kami pada malam hari ini adalah berjudul Af'al Allah, artinya kelakuan Allah, perbuatan Allah, disebut juga dengan fi'il Allah. Mengapa kami berulang-ulang menyampaikan tentang af'al Allah? Karena banyak sekali orang-orang yang belajar ma'rifatullah jatuh atau gugur, disebut juga kandas, tidak sampai kepada tujuan ma'rifatullah. Karena mereka keliru, mereka belum bisa memakai dengan baik dan benar tentang pelaksanaan daripada ma'rifatullah. Menyatakan, mengesahkan af'al Allah adalah penting sekali untuk melepaskan syirik khafi, dosa yang tersembunyi di hati, sehingga membuat batinnya itu kotor. Walaupun sudah berilmu ma'rifatullah, jangan meremehkannya, jangan dianggap gampang. Ma'rifat af'al itu memang panalah perbuatan makhluk ke dalam perbuatan Allah. Itu pada makna hakikat. Perbuatan di semesta alam ini beserta isinya itu tidak ada yang lain melainkan perbuatan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, akulah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu, akulah yang menjadikannya. Kita perluas pada semesta alam beserta isinya. Akulah yang menjadikan semesta alam dan isinya, dan perbuatan di semesta alam beserta isinya, akulah yang menjadikan perbuatan itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kudrat dan iradat, daya upaya dari alam semesta beserta isinya, melainkan upaya daya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, kul kullum min indillah, yang artinya, katakan olehmu hai Muhammad, segala sesuatu adalah dari sisi Allah. 3 kami sampaikan,
dua ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami contohkan dengan dua golongan. Pertama, golongan Jabariyah. Yang kedua, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Jabariyah, makna hakikat segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, takdir dari Allah. Jadi baik dan buruknya itu yang mereka lakukan itu dari Allah. Baik dan buruknya itu. Kedua, golongan ahli sunnah wal jamaah. Di dalam makna hakikat, segala sesuatu itu perbuatan Allah. Golongan ahli sunnah wal jamaah menekankan wajib melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 79. Apa saja yang menimpa mereka dari yang baik itu dari Allah. Apa saja yang menimpa yang buruk kepada mereka itu adalah dari diri mereka sendiri. Jadi pakaian ahli sunnah wal jamaah ini adanya usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu bukan dari hamba, melainkan hakikatnya juga dari Allah. Ya, jadi jelas kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti Jabariyah. Jabariyah ini segala perbuatan itu baik dan buruknya itu dikatakan dari Allah semua. Ia melaksanakan perbuatan maksiat, nah dikatakan dari Allah. Perbuatan yang mungkar, perbuatan yang menghina orang, merendahkan orang, dikatakan itu takdir dari Allah. Dikatakan itu perbuatan Allah. Itu keliru kita. Jangan ikut golongan Jabariyah. Yang kita ikuti adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum yuhibbunallahu fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Kita mengetahui orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi umatnya. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, berarti ia kekasih Allah, waliullah. Siapa jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka ia jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian, apabila mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka orang ini adalah pendusta. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu perbuatan itu memang hakikatnya dari Allah. Tetapi yang kita ikuti adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Di dalam kitab Maqam Wilayah Risalah Waliullah Wasiat Akhir dijelaskan oleh Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari, setelah kita mengenal kepada Allah, maka kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalnya kita berbuat gibah, berbuat mungkar, ingkar janji, atau berbohong, pernah mengganggu orang lain. Di sini kita tidak boleh menuduh atau menyatakan itu adalah perbuatan dari Allah, melanggar daripada sunnah-sunnah Rasulullah, melanggar daripada Al-Quran. Jadi seandainya kita pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap keluarga maupun saudara kita maupun di majelis, itu lebih baik kita minta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan istighfar. Jangan kita tuduhkan itu dari Allah, karena Maha suci Allah daripada perbuatan yang tercela. Ini yang banyak terjadi, bahwa misalkan orang ini melanggar adab, berbicara tidak benar, tidak jujur, berbicara bohong, perbuatannya melanggar hukum Allah. Walaupun itu sedikit saja, tapi tidak boleh kita nisbatkan, kita katakan itu adalah takdir dari Allah. Itu kita katakan perbuatan dari Allah. Itu keliru. Nah, disinilah banyaknya gugur orang-orang ma'rifatullah itu. Siapa saja yang belajar ma'rifatullah, banyak gugurnya di situ. Jatuh, tidak bisa memakai nasihat-nasihat daripada ulama kita, para waliullah. Tidak boleh kita tuduhkan kepada Allah. Makanya ada usaha dan ikhtiar kita menjauhi segala larangan, mengerjakan yang diperintah, mengerjakan amaliyah 3 ke dalam, mengerjakan zikir-zikir di majelis, mengerjakan amaliyah yang disampaikan guru kita, supaya kita bisa melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan hanya kita melaksanakan yang wajib, itu rukun Islam, rukun iman, tetapi yang sunnahnya ini dilaksanakan, seperti berkumpul, berzikir. Nah, itu sunnah-sunnah beliau. Sekali lagi,
apabila ada perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum Allah, yang melanggar sunnah-sunnah Rasulullah, jangan kita tuduhkan itu adalah perbuatan Allah. Itu sama saja dengan golongan Jabariyah. Itu sudah ada dijelaskan. Kita akuilah kesalahan itu. Kita beristighfar, sholat tobat, mandi tobat. Yang begitu yang dikehendaki oleh Allah. Jika dituduhkan kepada Allah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat, perbuatan berbohong, mengingkari, berkata tidak benar, lebih baik itu kita akui saja. Misalnya ada malas, ada bosan, mungkin ada bangga diri, kita katakan itu dari Allah, ini adalah kehendak Allah. Keliru di dalam pemahamannya itu. Tidak seperti itu cara memakainya. Oleh sebab itu kami ulang-ulang tentang af'al ini, karena ini sangat vital, sangat penting. Jangan meremehkannya. Jangan menganggap ini hanya gampang. Karena banyak orang marifat itu yang sudah mengenal Allah tidak bisa kemana-mana, berputar berjalan di tempat aja. Dia mengganggu temannya, dia berkata tidak sopan, dia tidak beradab. Nah, ini dikatakannya itu kehendak Allah, itu takdir dari Allah. Nah, keliru. Mohon maaf, itu salah memakainya itu. Karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan akhlaknya para wali, para sultan, para wali. Makanya diadakan majelis zikir, diadakan tausiah-tausiah, diadakanlah amaliyah-amaliyah. Itu adalah kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, mengerjakan apa yang disampaikan mursyid. Sekali lagi, mohon maaf kepada bapak dan ibu, seluruh ikhwan akhwat, jangan menuduh atau mengatakan perbuatan yang tidak baik itu kita tuduhkan kepada Allah. Nanti kalau kita berbuat seperti itu akan disiksa nanti. Akan diazab. Karena Allah sudah menyatakan dirinya pada Al-Quran, yang baik itu dariku, yang buruk darimu. Itu hakikatnya begitu. Walaupun itu di dalam hati saja tidak mau kita katakan itu takdir dari Allah, kita katakan itu perbuatan dari Allah, sudah tersurat, tidak mau seperti itu. Makanya ada usaha dan ikhtiar, itu syariat tadi. Itu kita berusaha belajar bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara beradab, bagaimana cara beramaliyah, bagaimana dengan tata cara yang disampaikan oleh guru mursyid kita, baik di dalam ibadah, baik di dalam hubungan sosial, baik di dalam hubungan keluarga. Bagaimana akhlakul karimah, itu yang perlu. Jadi jangan dianggap gampang, jangan dianggap mudah af'al Allah ini, perbuatan Allah ini, karena ini yang bisa menghalangi orang sampai kepada tujuan makrifat itu. Di sini banyak orang jatuh. Mohon diingat apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.